esensi daripada aplikasi untuk pemeringkatan. Karena kita semua sudah paham bahwasanya core daripada pemeringkatan internasional itu adalah publikasi, ya. Di banyak penelitian kita, ribuan penelitian kita, kalau publikasinya tidak keluar, berarti capaian daripada bidang penelitian kita itu tidak bisa dievaluasi dengan baik atau kontribusinya kurang maksimal. Baiklah, Bapak Ibu. Next, nah ini kondisi kita ya. Apabila kita bandingkan, kita kan suka membanding-bandingkan ya. Kita bandingkan universitas kita dengan yang lain, kenapa kita rendah, kenapa kita lebih bagus dari yang lain. Ini kira-kira Bapak Ibu ya. Jadi jumlah dokumen terindeks Scopus tahun 2023 dan totalnya ya. Jadi kita dari PTNBH itu masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya Bapak Ibu ya. Jadi posisi kita di 1.200 pada akhir ini 2 hari setelah tahun baru masuk. Pada akhir tahun 1.229, tapi ada beberapa dokumen yang ditarik kembali oleh Scopus. Kemudian total kita sudah hampir mencapai pada akhir tahun sudah mencapai 9.000 ya. Pada hari ini sudah kalau nggak salah sudah 9.850-an, di angka itu hampir 10.000 ya. Harapan kita dalam waktu dekat akan mencapai lebih ya dari yang kita harapkan gitu sebenarnya. Cuman sebagai informasi bagi Bapak Ibu, capaian dokumen atau jumlah dokumen kita yang diindeks oleh Scopus pada tahun 2023 itu melebihi angka 500. Melebihi angka 1.500. Ya. Jadi kenapa? Karena ada dokumen tahun diindeks tahun 2023 tetapi dokumennya masuk ke tahun 2022 ya. Dan ini juga sudah saya sampaikan atau kami sampaikan di LIPYA-KI dalam bentuk ya PowerPoint ke dosen-dosen kita bahwa sebetulnya bukan segini capaian publikasi kita terindeks Scopus pada tahun 2023. Oke. Data itu juga sudah kita laporkan di Lakip kita. Ini yang diindeks, oke? Izin Prof, sebelum dilanjut, beberapa ada permintaan dosen untuk menampilkan slideshow saja, boleh Prof? Slideshow saja, oke, Iya. boleh, oke? Ini dia ya. Jadi Bapak Ibu, jadi harapan kita dalam waktu dekat kita bisa mendapatkan jumlah dokumen terindeks Scopus yang lebih banyak ya. Kemudian, nah ini kita, Bapak Ibu, ya. Perkembangan ini kondisi publikasi kita ya pada bulan September 2023. Data nanti per tahun di pertengahan kira-kira bulan Juli dan bulan September akan kita evaluasi kembali untuk per dosen kita ya. Nah ini kondisi yang cukup menggembirakan tetapi tantangan kita masih berat Bapak Ibu. Kenapa? Karena masih banyak dosen kita yang belum memiliki dokumen terindeks. Contoh, ini data Juli tahun 2022, itu yang belum ada dokumen terindeks Scopusnya ada 33 atau 34%, 527. Nah, kita lihat pertengahan atau September 2023, itu yang belum ada dokumen terindeks Scopus itu udah turun jadi 400. Dia alhamdulillah ya. Jadi dalam waktu 1 tahun, rentang 1 tahun, ada pengurangan jumlah ya dosen. Artinya apa? Semakin banyak dosen yang atau ada tambahan lebih dari 100 dosen yang baru ya sebagai penulis baru di Scopus. Jadi ini datanya ya. Jadi berkurang jadi 400.
Kemudian tahun ya Juli yang sama itu jumlah atau persen kita lihat di sini ya. Persen dosen yang belum ada H indeksnya ada 50%, hampir 50% ini. Ada 770. Nah, pada pertengahan ini, pada September ini, kalau kita jumlahkan ini ada 523. Ya, kenapa 523? Ini yang belum terindeks. Kalau dia baru satu dokumennya terindeks Scopus, itu berarti dia belum ada H indeksnya. Jadi penjumlahan dari 400 dengan 123, 500 ya. Jadi angkanya juga sudah turun. Jadi di sekitar 30% lebih atau di bawah 40%. Jadi dari 50% ya sudah meningkat menjadi berapa atau turun jumlahnya, atau dengan kata lain sudah bertambah jumlah dosen kita yang memiliki H indeks, artinya dia sudah memiliki dokumen minimal 2. Nah, ini tantangan bagi kita saat ini. Kenapa? Karena pimpinan universitas meminta ya kita atau mengharapkan kepada kita semua agar seluruh dosen USU memiliki H indeks dalam waktu yang H indeks Scopus dalam waktu yang dekat. Ya, nah, tentunya kita bersama-sama memikirkan atau berupaya semaksimal mungkin agar dosen-dosen yang belum memiliki artikel dan hanya satu artikel tentang Scopus ya itu bisa memiliki dokumen ya. Belum lagi jumlah yang berpengalaman ataupun memiliki peran sebagai first author. Ini cukup banyak ya. Jadi kita hitung dulu belum ada artikelnya, kemudian kita masuk lagi kepada yang belum pernah memiliki pengalaman sebagai first author. Jadi Bapak Ibu, mohon yang ada di fakultas atau pimpinan fakultas tentunya kami harapkan bersama-sama kita memantau dosen-dosen kita. Agar yang belum memiliki atau belum berpengalaman sebagai penulis pertama itu direkomendasikan atau di-encourage agar menyiapkan manuskripnya untuk kita dampingi proses publikasinya. Sebagai informasi juga pada bulan ini juga akan diadakan bootcamp, publication bootcamp batch kedua insya Allah di Brastagi pada minggu terakhir dari bulan Januari ini. Kemudian bagaimana kondisi publikasi paten kita? Oke. Pada tahun 2022, akhir 2022, ya, paten granted kita itu ada, ini Desember ya, akhir Desember, ada 47. Register paten kita itu ada 77. Ya, jadi kenapa? Karena LIPI juga baru ditetapkan atau ditubuhkan pada pertengahan daripada tahun 2020, effectively pada bulan Agustus 2022 kita. Tapi alhamdulillah bisa kita kejar sampai akhir tahun, paten granted kita 47 dan register 77. Lalu saat ini bagaimana? Ya, akhir Desember, ini 11 Desember. Alhamdulillah Bapak Ibu, dan tentunya kita bersama-sama mengapresiasi dosen-dosen kita yang sebelumnya ini baru 77 ya register dan grantednya 47. Lompatan besar terjadi di tahun 2023. Dan ini tradisi atau momen ini harus kita pertahankan dan perlu kita tingkatkan ya. Kita tingkatkan agar kita mendapati posisi terhormat juga di dalam bidang publikasi ilmiah ini. Nah, Bapak Ibu, ini posisi kita. Ya. Jadi ini sampai 11 Desember berdasarkan data yang kita terima dari DJKI dan berdasarkan data kita yang dari tanggal 11 Desember sampai 20 itu kita dapat tambahan lagi. Ya. Jumlah paten granted kita 90, yang tahun yang lalu 47 ya. Jadi lebih 100% peningkatan jumlah
patent granted kita. Nah, ini kondisi kita ya. Registrasi paten sampai 11 Desember. Kita yang tahun lalu kita registrasi 77, tahun ini kita registrasi 122. Ya, kita menempati posisi ke-6 ya. Ya, ke-6 ini ya. Dan ini posisi kedua kita. Nah, saya nggak tahu juga, kita nggak tahu ya Bu Irwana ya. Pada akhir Desember ini mungkin UGM bertambah. Kalau tidak bertambah ya kita juara 1 ya. Nah, tentunya. Oke, jadi Bapak Ibu tentunya ini ada dekan fakultas banyak hadir. Ada Prof. Fahmi juga hadir dari Fakultas Teknik. Kami tentunya mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada fakultas-fakultas yang telah berperan aktif memberikan kontribusi di dalam percepatan paten kita. Sebagai informasi Bapak Ibu, data-data untuk publikasi 2023 dan data HKI, seluruh data HKI 2023 itu bisa di-download di laman LIPI HKI Universitas Sumatera Utara. Oke, jadi kami tentunya mengharapkan tahun 2023 ini lebih bergairah lagi ya, dari tahun 2024 ini lebih bergairah lagi untuk peningkatan paten dan HKI kita. Sebagai informasi Bapak Ibu yang belum kita sampaikan ke fakultas, dan kami sudah mengajukan surat rayuan ke DJKI untuk melakukan percepatan perolehan paten melalui review spesifikasi paten. Alhamdulillah rayuan kita diterima, dan pada pertengahan Februari akan ada review spesifikasi paten dari DJKI, akan datang tim pemeriksa dari DJKI ke Sumatera Utara, dan sudah dipilih sekitar 54 ya invensi kita yang akan didampinginya. Yang dari universitas lain ada 16 ya Bu ya, atau 24 ya, 26. Jadi rayuan kita berhasil dan diterima oleh DJKI, kita 54, kemudian 26 dari luar USU ya. Jadi akan diadakan di Sumatera Utara dengan pembiayaan dari akomodasi semuanya dari DJKI. Alhamdulillah. Siap-siap Bapak Ibu, daftarnya akan segera kita sampaikan ke inventor untuk siap-siap. Kemudian ini kondisi kita Bapak Ibu ya. Ini permohonan paten kita final ya. Data final dari DJKI kita rupanya registrasi kita itu nomor 7 jadinya ya. Karena kita disalib oleh Brawijaya pada ujung-ujung tahun. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Kena walaupun kita posisi ke-7, cuman secara agregat ya, walaupun kita baru mulai 2016-2017, tapi paten granted usul lebih menang ya, atau kita mendapati posisi agak terhormat. Nah, ini dia ya. Jadi secara keseluruhan ya, dari tahun 91 walaupun kita baru mengurus paten 2016 ya di LP, sampai 2023 walaupun universitas lain ini banyak mengajukan usulan-usulan atau registrasi paten, tetapi finally-nya ya, pemenangnya alhamdulillah USU menempati posisi mengalahkan yang lain. Jadi ini total paten granted. Ya, ini patut kita acukan jempol dan berikan tepuk tangan untuk seluruh inventor kita maunya. Terima kasih kami ucapkan di pihak KI. Ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu, nah ini kemarin sudah diumumkan oleh Kementerian ya tentang klasterisasi. Sebetulnya ini harus disampaikan dalam tempat yang lain, tapi nggak apa-apa sebagai pengingat bagi kita karena LIPI HKI
diberikan wewenang juga untuk verifikasi dan mengontrol data Sinta kita. Jadi kita alhamdulillah masuk klaster mandiri ya, berdasarkan poin-poin yang ada di Sinta. Inilah kondisi atau posisi kita di antara rekan-rekan kita di PT NBH. Nilai kita dari 25, nilai kita 10 untuk publikasi ya. Teman Bapak Ibu tolong diperhatikan, publikasi ini nilainya 25% dari Sinta. Ya. Jadi semakin tinggi publikasi kita, tentunya akan memberikan kontribusi lebih besar lagi. Oke, kemudian untuk HKI khusus itu nilai kita 0,9, kita masih dikalahkan oleh yang lain gitu ya. Yang dapat nilai 10 itu Andalas ya. Oke. Kemudian ini posisi kita, Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya, kira-kira di pertengahan perhitungan 11 kita ya. Kalau ini dekat ke 20 kita. Kemudian untuk riset kita dari 15 kita dapat nilai 2. Kemudian untuk pengabdian kita dari 15 kita dapat nilai 1,4. Nah ini sama-sama sekaligus ya, mungkin saja belum ada disiapkan slide di sosialisasi yang lain. Ini untuk mengingatkan kita semua karena di kesempatan ini hadir dari seluruh fakultas, pimpinan dan juga peneliti dan pengabdi, inventor dan lain-lain. Inilah kondisi nilai yang kita dapatkan dalam pemeringkatan Sinta kemarin. Kemudian ini Sinta skor kita setelah kita bandingkan dengan rekan-rekan kita, total yang kita peroleh dari 100% ya nilai, itu kita dapatkan nilainya 39,81%. Jadi itu kira-kira Bapak Ibu ya yang bisa kami sampaikan sebagai pembuka semangat kita di dalam menghadapi tahun 2024 ini dalam konteks peningkatan publikasi dan perlindungan hak kekayaan intelektual Universitas Sumatera Utara. Terima kasih atas sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang hadir. Semoga sistem yang sedang disiapkan ini bisa mempercepat atau memudahkan Bapak Ibu di dalam mengajukan HKI ya, perlindungan HKI dan juga proses publikasi. Terima kasih saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Ahmad. Ya, terima kasih Prof atas sambutannya sebagai pembukaan acara sosialisasi Selipiki pada pagi kali ini. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama-sama mendengarkan pemaparan dari Mas Zaki selaku perwakilan dari Ditkrasi untuk menyampaikan sistem informasi LIPI kepada Bapak. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Zaki, saya dulu yang memulai untuk Baik, Pak, perkenalannya. silakan. Ya. Izin saya share screen, boleh? Silakan. Iya, Pak, dipersilakan. Oke, sudah nampak ya di layarnya yang saya share? Oke, kami dari Direktorat Digitalisasi dan Integrasi Sistem yang sebelum mengembangkan ini sudah berdiskusi dengan tim LIPIKI untuk mengembangkan sistem informasi LIPIKI, yang mana ini tujuannya itu untuk menggantikan proses pengajuan publikasi karya ilmiah dan pengajuan hak kekayaan intelektual yang sebelumnya, seperti kata Prof. Herman tadi, masih manual. Nah, ini suara saya kedengaran kan Bapak dan Ibu? Kedengaran Bang. Sudah bagus Mas. Oke. Nah, ini
tampilan sistem informasi LIPIKI. Jadi ini tampilan yang pertama kali untuk login SSO, dan ini dashboardnya. Jadi dalam si LIPIKI ini kita menggunakan akun SSO USU. Gitu. Lalu ini dashboardnya, tampilannya. Nah, saya persingkat, saya hanya menjelaskan alurnya saja. Jadi dalam si LIPIKI.USU ini ada dua modul utama, fungsi utama, yaitu pengajuan permohonan HKI dan pengajuan pendampingan penulisan karya ilmiah. Di mana yang untuk HKI itu terdiri dari 4. Ada permohonan merek, permohonan paten, permohonan hak cipta, permohonan desain industri. Nah, ini alur secara umumnya ya. Ini untuk permohonan HKI. Jadi untuk pemohon dimulai dari membuat permohonan baru, lalu nanti permohonannya itu akan direview ataupun direvisi permohonannya oleh reviewer institusi maupun reviewer internal nanti juga ada. Lalu setelah direview, lanjut ke admin LIPIKI yang melakukan registrasi ke DJKI. Setelah itu baru lanjut ke proses pendaftaran DJKI, lalu nanti outputnya adalah mengunduh sertifikat permohonan HKI dari DJKI itu. Nah, ini dia. Ini untuk buat permohonan baru, pemohon mengisi data formulir permohonan HKI yang sudah disediakan. Permohonan kemudian akan diserahkan ke reviewer untuk diperiksa kelayakannya sebelum didaftarkan ke DJKI. Jadi setiap 4 permohonan ini ada formnya masing-masing yang mungkin ada persamaan dan perbedaannya sedikit. Nanti akan dijelaskan secara teknis. Nah, lalu setelah itu lanjut ke reviewer internal. Jadi ini reviewer internalnya, ini salah satu pembedanya, ini hanya untuk permohonan paten saja. Gitu. Jadi reviewer internal memeriksa kelayakan permohonan paten yang diajukan oleh pemohon sebelum diserahkan ke reviewer institusi. Jadi dalam sistem SILIPIK ini kan ada 2 dia reviewernya, ada reviewer internal dan reviewer institusi. Lalu selanjutnya reviewer institusi memeriksa kelayakan permohonan HKI sebelum didaftarkan ke DJKI. Nah, ini dilakukan setiap permohonan yang baik sudah diuji kelayakannya oleh reviewer internal. Nah, ini khusus permohonan paten maupun permohonan yang baru saja diajukan oleh pemohon. Nah, ini dia. Lalu untuk admin LIPIKI, dia mendaftarkan permohonan HKI yang sudah dinyatakan layak untuk didaftarkan oleh reviewer institusi ke DJKI. Jadi nanti ujungnya pemohon tuh dapat mendownload bukti pendaftaran DJKI itu pada website SILIPIKI itu. Nah, jadi proses pengajuan permohonan HKI dapat dilihat pada website SILIPIKI. Proses yang tampil pada halaman permohonan berdasarkan dengan proses pendaftaran pada website DJKI. Jadi nanti setiap proses itu, setiap jenis permohonan HKI itu dapat dilihat di sistem LIPIKI itu. Jadi semua histori itu dapat dilihat berupa komentar, perbaikan, revisi dari reviewer, lalu persetujuan permohonan dan penolakan permohonannya. Ada juga nanti alasannya kenapa ditolak. Lalu setelah itu pemohon dapat mengunduh atau mendownload sertifikat permohonan pada halaman menu sertifikat. Jadi nanti di sistem informasi LIPIKI itu ada menu khusus untuk mendownload sertifikat. Jadi sertifikat yang lama-lama pun bisa di-download juga oleh pemohon. Nah, ini untuk pendampingan penulisan karya ilmiah. Nah, ini dia alurnya mulai dari membuat permohonan pendampingan penulisan karya ilmiah baru, lalu review dan revisi penulisan karya ilmiah dan pendamping, lalu mengupload bukti publikasi tulisan karya ilmiahnya, lalu proses pendampingannya selesai. Jadi nanti di bagian review dan revisi inilah ada nanti sampai ada round 1, round 2 oleh pendampingan nanti. Nah, ini dia pemohon mengisi data formulir untuk penulisan karya ilmiah, lalu pendampingan oleh pendamping sebelum karyanya disetujui untuk dipublikasikan.
Nah, ini dia. Yang pendampingan dilakukan berupa review dan komentar perbaikan revisi. Jadi di sini nanti eh, apa namanya ya, yang saya bilang tadi round 1, round 2 di sini prosesnya untuk pendampingan tulisan karya ilmiah. Lalu setelah karya tulis ilmiah dinyatakan selesai, pemohon melakukan publikasi tulisan karya ilmiah. Pemohon dapat mengupload publikasi pada halaman detail permohonan pendampingan sebagai laporan akhir pendampingan. Jadi di sini nanti outputnya mengupload bukti publikasi tulisan karya ilmiah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Itu hanya alur luarnya saja. Nanti teknisnya bisa dilanjutkan dengan saudara Zaki Zakwan. Dia nanti akan menjelaskan demonya, demo aplikasi sistem informasi LIPIKI. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih kepada Bang Pauji atas penyampaian atau pengantar dari Sistem Informasi LIPI HKI. Baik, selanjutnya kita langsung saja mendengarkan paparan dari Bang Zaki selaku dari Ditkrasi. Kepada Bang Zaki, dipersilakan. Sembari kita mendengar paparan, boleh diisi ya absen kita Bapak Ibu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Bang Ahmad. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Zakwan, perwakilan dari Ditkrasi. Saya yang bertanggung jawab dalam mengembangkan sistem informasi LIPI HKI ini. Oke, mungkin mempersingkat waktu, bolehkah saya share screen untuk menampilkan sistemnya? Boleh Pak, dipersilakan. Oke, baik. Sebelumnya apakah sudah kelihatan? Sudah Pak? Sudah Bang Oke, Zaki. baik. Langsung saja. Jadi untuk mengakses sistem informasi LIPI HKI, seperti yang dijelaskan oleh Pak Fauzi tadi, kita harus mengakses dengan ke link silipihki.usu.ac.id, yang kemudian kita akan diarahkan ke halaman landing page dari SI LIPI HKI. Mohon maaf sebelumnya kepada Bapak Ibu peserta sosialisasi diharapkan untuk mendengarkan terlebih dahulu sebelum mencobanya untuk mengetahui teknisnya. Baik, saya lanjutkan. Jadi ketika kita mengakses link silipihki.usu.ac.id, terdapat dua kondisi, di mana ketika saya sudah melakukan login terhadap akun SSO, baik itu SSO mahasiswa ataupun SSO pegawai, saya akan langsung diarahkan ke halaman dashboard utama SI LIPI HKI. Namun jika saya belum login, maka akan diarahkan ke landing page seperti yang Bapak Ibu saksikan di layar yang sudah ada di layar. Oke, baik. Langsung saja. Untuk yang pertama, Bapak Ibu jika belum login bisa klik ke tombol login SSO USU. Setelah Bapak Ibu klik, maka akan diarahkan ke login SSO Universitas Sumatera Utara. Di halaman ini Bapak Ibu bisa masukkan akun Bapak Ibu yang sudah terdaftar. Ini saya sudah ada akun saya coba login. Setelah login, sistem akan diarahkan ke halaman utama dari SI LIPI HKI. Oke, ini adalah tampilan utama dari SI LIPI HKI. Ini adalah dashboard pemohon. Di dashboard pemohon ini, Bapak Ibu bisa melihat 5 tampilan kartu untuk menu permohonan SI LIPI HKI. Jadi terdapat 4 permohonan hak kekayaan intelektual dan 1 permohonan pendampingan karya ilmiah. Permohonan hak kekayaan intelektual itu terdiri dari permohonan merek, permohonan paten, permohonan hak cipta, dan permohonan desain industri. Di setiap kartu ini juga terdapat informasi berapa permohonan yang sedang berlangsung dan berapa permohonan yang sudah selesai. Kemudian di atas terdapat logo dari SI LIPI HKI dan logo USU. Kemudian di samping kanannya ini terdapat beberapa menu. Yang pertama itu ada menu Home. Menu Home ini merupakan menu dashboard dari pemohon yang sudah ditampilkan berikut ini.
Kemudian ada menu permohonan yang ketika diklik akan memunculkan submenu. Ada beberapa submenu sesuai dengan permohonan-permohonan yang sudah tersedia. Kemudian di sampingnya ada menu sertifikat, kemudian ada notification atau notifikasi, dan terakhir ada menu profil untuk logout. Dan mungkin untuk Bapak Ibu yang memiliki hak akses khusus seperti admin atau reviewer akan muncul sebuah menu baru, submenu baru, yaitu halaman dashboard dari hak akses yang Bapak Ibu yang diberikan kepada Bapak atau Ibu. Oke, mungkin untuk pertama saya akan coba untuk permohonan merek. Untuk menuju halaman permohonan merek, Bapak Ibu bisa mengklik tulisan selengkapnya yang ada di kartu di halaman utama, atau bisa melalui bagian navigasi atas di bagian menu permohonan, submenu permohonan merek. Oke, saya coba dari sini aja. Setelah saya klik, saya akan diarahkan ke halaman list permohonan merek. Jadi di halaman list permohonan merek ini nanti akan ada semua permohonan merek yang sudah saya ajukan. Tapi kebetulan saat ini permohonannya belum ada sama sekali, jadi hanya tampilan kosong dan permohonan tidak dapat ditemukan. Kemudian di sini terdapat dua menu untuk permohonan merek, ada daftar permohonan saya dan juga prosedur permohonan. Jika Bapak atau Ibu klik untuk prosedur permohonan, Bapak Ibu akan melihat pengenalan merek dan juga ada alur permohonan merek yang dapat Bapak Ibu lihat. Di sini sudah dijelaskan mengenai apa itu permohonan merek, terus itu mengenai alur permohonan merek, juga status-status yang akan Bapak Ibu dapatkan saat mengajukan permohonan merek. Baik, langsung saja saya ke daftar permohonan saya akan mencoba membuat permohonan baru. Untuk membuat permohonan baru, Bapak Ibu dapat mengklik sebuah tombol permohonan baru, atau juga jika belum ada permohonan yang Bapak Ibu ajukan, Bapak dapat mengklik dari sini. Kemudian akan ditampilkan sebuah pop-up untuk formulir pendaftaran permohonan merek. Di sini sudah disediakan beberapa kolom yang harus diisi sesuai dengan ketentuan. Jadi di sini untuk permohonan merek itu ada judul merek. Ini coba saya isi. Kemudian ada deskripsi. Kemudian ada tipe permohonan merek. Di sini ada 4 tipe, yaitu merek dagang dan jasa, merek jasa, dan merek kolektif. Bapak dan Ibu bisa pilih salah satu. Kemudian di sini ada kelas. Jadi klasifikasi merek ini ada sekitar 45 kelas, yang jika Bapak Ibu bingung apa saja penjelasan kelasnya itu bisa dilihat di tulisan di sini. Jika Bapak Ibu klik, akan keluar sebuah window baru atau sebuah pop-up baru yang diarahkan ke website DJKI itu untuk klasifikasi merek. Sehingga Bapak dan Ibu dapat melihat satu persatu kelas dan penjelasan kelas tersebut. Ini coba saya pilih salah satu saja, yaitu kelas 5. Kemudian warna mereknya warna putih. Kemudian saya pilih salah satu gambar mereknya. Jadi untuk gambar merek ini ada sebuah ketentuan di mana format file dari gambar merek tersebut harus JPG atau JPEG. Dan size maksimal untuk gambar merek adalah 5 MB. Kemudian di bawahnya itu ada data diri pemohon, data diri saya sebagai pengaju. Jadi ada beberapa kolom yang sudah terisi secara otomatis yang diambil dari data akun SSO yang sedang login. Jadi di sini saya udah ada data nama, data email, dan data nomor telepon. Lalu saya tinggal mengisi data pekerjaan saya saja. Saya coba data pekerjaan saya, bekerja baru waktu. Dan kemudian di sini juga ada kewarganegaraan, bisa Bapak Ibu ganti jika berbeda. Kemudian ada alamat institusi pemohon. Jadi secara default ini udah alamat institusi Universitas Sumatera Utara. Kemudian Bapak Ibu bisa
menekan tombol kirim permohonan untuk mengajukan permohonan baru. Jadi sebelum itu Bapak Ibu pastikan kembali bahwasannya data yang sudah dimasukkan itu sudah benar. Kemudian klik kirim permohonan, lalu akan keluar sebuah pop-up konfirmasi yang meyakinkan bahwasannya Bapak Ibu sudah mengirimkan data yang sesuai. Jika memang sudah sesuai, Bapak dan Ibu bisa mengklik tombol kirim. Kemudian sistem mengajukan permohonan baru yang sudah dibuat tadi. Jadi di halaman list permohonan merek tadi sudah terdapat sebuah permohonan baru, sebuah kartu permohonan baru yang tadi baru saja saya ajukan. Kemudian Bapak Ibu bisa klik tombol lihat detail untuk melihat detail permohonan yang tadi baru saja diajukan. Jadi ketika diklik tombol lihat detail tadi, sudah diarahkan ke halaman detail permohonan. Di halaman detail permohonan ini, Bapak dan Ibu dapat melihat data permohonan, seperti nomor permohonannya, judul permohonan, tanggal pembuatan permohonan, status permohonan, kategori, sampai sertifikat permohonan untuk data permohonan. Untuk sertifikat permohonan, karena permohonannya baru saja diajukan, jadi masih kosong datanya. Tapi untuk selanjutnya, sampai ketika permohonannya sudah selesai dan sertifikatnya sudah ditambahkan, nanti akan muncul sebuah sertifikat di sini, di kolom yang sudah disediakan. Kemudian di bawahnya ini ada detail data permohonan. Jadi detail data permohonan itu sesuai dengan tipe permohonan yang kita ajukan. Karena tadi saya mengajukan tipe permohonan merek, jadi dia mengenai detail data permohonan merek. Di sini ada nama merek yang saya ajukan, tipe merek yang saya pilih, kelas merek, deskripsi merek, warna merek, dan juga gambar merek. Lalu di bawah ada bukti pendaftaran DJKI ketika diproses nanti admin sudah mendaftarkan permohonan yang saya ajukan ke DJKI. Sehingga admin nanti akan memberikan bukti pendaftaran DJKI. Kemudian di bawahnya ada section detail data pemohon. Di sini adalah detail data diri saya sebagai pemohon. Di sini ada nama saya, email, nomor telepon, pekerjaan, kewarganegaraan, sesuai dengan yang saya inputkan tadi, yang saya masukkan. Kemudian di sini ada aksi permohonan. Karena permohonannya baru saja saya ajukan, jadi tidak ada aksi yang bisa dilakukan saat ini. Namun, ketika ada beberapa status, beberapa kondisi, terdapat sebuah tombol di bagian aksi permohonan ini. Contohnya adalah ketika reviewer melakukan komentar terhadap permohonan yang sudah saya ajukan, sehingga saya harus merevisi data dari permohonan yang saya ajukan. Kemudian di bagian paling bawah ini ada riwayat aktivitas permohonan. Jadi nanti di bagian riwayat aktivitas permohonan ini, Bapak dan Ibu dapat melihat status yang sudah dilakukan oleh permohonan ini. Jadi nanti terdapat timeline status-status yang sudah terjadi di permohonan yang Bapak Ibu ajukan. Oke, kemudian setelah submitted ini, saya akan menunggu reviewer institusional untuk permohonan merek. Jadi setelah kita ajukan, dia langsung masuk ke reviewer institusional. Jadi sini udah ada terdapat reviewer institusionalnya, udah di-assign, ditambahkan oleh sistem secara otomatis. Kemudian saya tinggal menunggu reviewer institusional untuk melakukan respon dari reviewer institusional. Oke, mungkin saya selagi menunggu reviewer institusional untuk melakukan respon terhadap permohonan merek, saya akan masuk ke permohonan selanjutnya, yaitu permohonan paten terlebih dahulu. Sama dengan permohonan sebelumnya, permohonan merek. Di permohonan paten ini, Bapak Ibu bisa melihat prosedur permohonannya, mulai dari pengenalan permohonan paten itu apa, juga bisa melihat alur permohonan paten, dan status-status dari permohonan yang diajukan. Kemudian Bapak Ibu juga bisa membuat permohonan baru. Di permohonan paten ini terdapat panduan penulisan dan contoh berkas, karena ada beberapa berkas dari permohonan paten yang akan diajukan, seperti deskripsi paten, abstrak paten, klaim paten, gambar paten. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload terlebih dahulu untuk panduan penulisan dan contoh berkasnya. Kemudian Bapak Ibu dapat mengisi
kolom-kolom yang sudah disediakan untuk permohonan paten. Oke, ini contohnya saya buat tes judul paten. Lalu tes untuk deskripsi paten, Bapak Ibu dapat memasukkan berkas deskripsi paten. Lalu abstrak paten. Oh ya, Bapak Ibu juga dapat mengunduh template untuk setiap berkas dengan mengklik tombol di sini. Jadi secara otomatis nanti langsung diunduh untuk template-nya sehingga Bapak dan Ibu dimudahkan untuk mengisi sesuai dengan template. Kemudian ada klaim paten. Kemudian ada gambar. Untuk gambar paten ini opsional, jadi bisa Bapak Ibu masukkan atau tidak Bapak Ibu masukkan. Kemudian ada data inventor paten. Jadi ada panduan pengisian data inventor paten. Yang pertama itu data inventor pertama merupakan data pengaju. Jadi inventor permohonan yang pertama ini, inventor permohonan 1 merupakan data diri saya sebagai pengaju. Kemudian klik tombol tambah inventor USU untuk menambahkan inventor yang berasal dari institusi USU. Dan yang kedua ada klik tombol tambah inventor luar untuk menambahkan inventor yang berasal dari luar institusi USU. Oke, jadi di bawah ini ada 2 tombol. Yang pertama itu tambah inventor USU dan tambah inventor luar. Tambah inventor USU ini ketika diklik, maka akan menambah inventor permohonan yang kedua. Kemudian Bapak dan Ibu bisa mencari data pegawai melalui cari SSO user ini. Jadi misalkan saya mencari Kafilza, oke. Jadi ini saya sudah langsung cari datanya. Kemudian secara otomatis nama, email, dan nomor telepon itu diambil datanya berdasarkan data SSO, akun SSO dari inventor permohonan yang sudah saya cari tadi. Kebetulan nomor teleponnya ini kosong karena kemungkinan orang bersangkutan belum memasukkan data nomor teleponnya. Kemudian saya bisa isi datanya. Kemudian yang ini juga saya isi datanya. Lalu saya pastikan kembali bahwasannya datanya sudah terisi dan sesuai. Oke, kemudian jika Bapak dan Ibu ingin menambahkan inventor dari luar USU, Bapak dan Ibu bisa klik tombol tambah inventor luar. Jadi ketika diklik, Bapak dan Ibu dapat mengisi kolom-kolom yang sudah disediakan secara manual untuk inventor dari luar USU. Oke, ini coba saya hapus saja. Saya coba ajukan permohonan paten. Saya kirim. Oke, sudah ada satu card yang baru untuk permohonan yang baru saja saya ajukan untuk permohonan paten. Oke, sama seperti permohonan merek tadi, ketika kita lihat detail, kita dapat lihat data permohonan, detail data permohonan, dan juga detail data inventor. Beda dengan merek tadi, kalau merek tadi detail data pemohon, sementara untuk inventor ini dapat dilihat detail data inventor. Jadi sini sudah ditampilkan data inventor yang sesuai dengan apa yang kita masukkan tadi. Juga ada detail data permohonannya sesuai dengan tipe permohonan yang sudah kita ajukan, yaitu permohonan paten. Jadi di sini ada jenis paten, deskripsi paten, abstrak paten, klaim paten, gambar paten, dan bukti pendaftaran di DKI. Untuk jenis paten ini nanti bakal diisi saat reviewer institusional menyetujui permohonan untuk diajukan ke DJKI. Oke, mungkin itu untuk permohonan paten. Saya coba kembali ke permohonan merek. Oke, di permohonan merek tadi ternyata reviewer institusionalnya sudah memberikan komentar terhadap permohonan merek. Jadi coba saya lihat detail. Sekarang statusnya sudah berubah jadi institutional commented. Reviewer institusi telah memberikan komentar terhadap permohonan Anda. Anda dimohon untuk segera memperbaiki data permohonan. Oke, jadi setelah reviewer institusi memberikan komentar untuk segera diperbaiki, terdapat sebuah deadline
agar kita sebagai pemohon untuk merevisi data permohonan sesuai dengan komentar reviewer institusi. Jadi Bapak dan Ibu dapat melihat ada deadline di sini, kemudian statusnya juga berubah. Lalu jika Bapak Ibu scroll lagi ke bawah, di aksi permohonan terdapat sebuah tombol untuk revisi data permohonan. Juga di bagian riwayat aktivitas permohonan terdapat satu status baru, yaitu institutional commented, yang baru saja diberikan 5 menit yang lalu. Dan reviewer institusionalnya menambahkan komentar, ini komentar. Oke, jadi mungkin saya langsung saja untuk merevisi data permohonan. Saya klik tombol revisi data permohonan, kemudian saya dapat memperbaiki data permohonan sesuai dengan apa yang reviewer institusional berikan. Ini saya coba ganti saja, ganti permohonan merek. Ini adalah deskripsi merek. Ini coba saya ganti judul dan deskripsi merek. Kemudian saya kirimkan kembali revisinya. Saya kirim. Sekarang data permohonannya sudah berubah statusnya menjadi institutional revise. Bahwasannya kita sebagai pemohon, saya sebagai pemohon telah memperbarui data permohonan saya atau merevisi permohonan dari komentar reviewer institusional. Sekarang judulnya sudah berubah dan juga deskripsi mereknya juga berubah sesuai dengan data yang sudah saya inputkan. Kemudian saat ini saya akan menunggu reviewer institusional approve permohonan saya. Oke. Jika saya refresh, sekarang permohonannya sudah di-approve oleh reviewer institusional. Kemudian saya akan permohonan ini akan diserahkan ke admin untuk didaftarkan ke DJKI untuk permohonan merek. Oke, kemudian ketika saya refresh, oke, baik. Sebelum itu, saya selagi menunggu permohonan mereknya di submit ke DJKI oleh admin, saya akan menjelaskan untuk permohonan hak cipta. Di permohonan hak cipta sama seperti permohonan sebelumnya, terdapat prosedur permohonan untuk pengenalan hak cipta, lalu ada alur permohonan hak cipta yang dapat Bapak Ibu lihat. Lalu untuk buat permohonan baru, dapat mengklik tombol permohonan baru. Sama seperti permohonan-permohonan sebelumnya, Bapak Ibu dapat memasukkan judul ciptaan, jenis hak cipta. Oke, jadi di jenis hak cipta ini, sesuai dengan jenisnya, Bapak Ibu dapat memilih dari jenis yang sudah disediakan. Kemudian di sini juga ada penjelasan apa yang harus dimasukkan ke dalam link hak ciptanya. Jadi misalkan saya milih buku, jadi link ciptaan ini dapat berupa link Google Drive yang berisi e-book yang diciptakan. Jika saya memilih program komputer, link ciptaan dapat berupa link Google berisi cover, program, dan manual penggunaan program yang diciptakan. Jadi Bapak Ibu bisa masukkan link ciptaan sesuai dengan yang sudah Bapak Ibu sediakan. Kemudian ada KTP seluruh pencipta. Lalu di sini ada panduan pengisian data pencipta hak cipta. Di sini ada beberapa informasi seperti data pencipta pertama merupakan data pemohon atau pengaju. Sama seperti inventor paten tadi, cuma bedanya untuk hak cipta itu terdapat batasan di mana pencipta yang dapat dimasukkan hanya ada 15 orang pencipta. Jadi pencipta yang ditambahkan tidak bisa lebih dari 15 orang pencipta. Oke, coba saya isi pencipta-penciptanya. Ini saya coba. Kemudian saya tambah pencipta dalam buku, sama seperti inventor tadi. Jadi saya bisa mencari berdasarkan data SSU pegawai.
Kerjaannya. Lalu setelah saya isi dan sesuai dengan data yang ingin saya isi, saya bisa kirim permohonannya untuk diajukan ke reviewer institusional. Oke, ketika dilihat detail sama seperti permohonan sebelumnya, Bapak Ibu bisa melihat detail permohonan yang sudah diajukan tadi. Oke. Dan terakhir itu permohonan desain industri. Lebih sama seperti permohonan-permohonan sebelumnya. Ada prosedur permohonan, daftar permohonan, dan juga tombol untuk permohonan baru. Ini coba saya masukkan aja untuk mempersingkat waktu. Oke. Jadi itu untuk permohonan HKI, kurang lebih sama. Saya kembali ke permohonan merek untuk melihat status permohonan saya. Jadi di permohonan merek ini ternyata statusnya sudah finish atau sudah selesai. Jadi di permohonan merek ini tadi admin sudah mendaftarkan ke DJKI, yaitu di bagian status DJKI registration, dan juga finish bahwasannya admin telah selesai menambahkan sertifikat permohonan merek ini. Jadi di sini kita dapat melihat ada bukti pendaftaran DJKI yang dapat diisi, kemudian juga ada bagian sertifikat yang sudah ditambahkan oleh admin HKI tadi. Bisa diunduh untuk dilihat. Dan juga untuk sertifikat juga dapat dilihat. Bukti pendaftaran juga dapat dilihat. Oke, mungkin itu untuk permohonan merek. Lalu ke permohonan paten. Jadi di permohonan paten ini alurnya itu berbeda dengan permohonan merek. Kalau permohonan merek tadi kan setelah kita mengajukan permohonan, permohonan itu dikirim ke reviewer institusional untuk direview. Sementara untuk permohonan paten, setelah kita kirimkan, kita ajukan permohonan, permohonan ini dikirimkan ke admin untuk ditambahkan reviewer internal permohonan. Contohnya adalah sebagai berikut. Jadi setelah kita submit permohonannya, admin menambahkan reviewer internal. Kemudian reviewer internal memberikan komentar untuk sebagai agar saya merevisi permohonannya. Jadi di sini udah ada satu reviewer internal, yaitu dengan nama sebagai berikut. Kemudian coba saya revisi data permohonannya. Saya ganti judulnya saja. Kemudian saya kirimkan. Ini saya coba hapus satu inventornya. Kemudian saya coba kirimkan. Oke, setelah selesai, statusnya berubah jadi revise, bahwasannya saya sudah merevisi permohonan paten. Kemudian saya menunggu reviewer internalnya untuk meng-approve permohonan saya. Kurang lebih nanti setelah reviewer internal menyetujui permohonan saya, permohonan akan dikirimkan ke reviewer institusional. Lalu sama seperti permohonan-permohonan sebelumnya, permohonan merek, reviewer institusional akan melakukan review. Kemudian setelah mereka menyetujui permohonan menyetujui permohonannya, permohonan akan dikirimkan ke admin untuk didaftarkan ke DJKI. Setelah itu akan menunggu proses dari DJKI untuk menambahkan sertifikat atau menolak permohonan. Oke, mungkin ada contohnya di sini untuk permohonan paten. Sebentar. Jadi ini contohnya reviewer approve, sudah reviewer internal menyetujui permohonan paten saya, kemudian akan di institusional.
Oke, sekarang reviewer institusional sudah meng-approve permohonan saya. Oke, untuk permohonan paten ini, ketika reviewer institusional sudah menyetujui permohonan saya disarankan disarankan untuk mengunduh berkas surat pernyataan kepemilikan invensi dan juga surat pernyataan pengalihan invensi yang telah disediakan di bawah, kemudian ditandatangani dan dibawa ke kantor LIPI HKI USU. Jadi ini ada sebuah aksi di mana ada 2 buah tombol. Yang pertama itu untuk pernyataan kepemilikan invensi, dan kedua itu ada pernyataan pengalihan invensi. Oke, coba saya download yang untuk pernyataan kepemilikan invensi. Jadi ini secara otomatis sudah diisi berdasarkan data yang sudah kita ajukan, sehingga saya sebagai pengaju tinggal melakukan tanda tangan dan mengirimkan berkas ini ke kantor LIPI HKI. Ini juga pernyataan pengalihan invensi. Sudah terisi secara otomatis sesuai dengan data yang sudah diajukan tadi. Kemudian setelah itu saya kirimkan data ini ke kantor LIPI HKI dan kemudian admin dapat mendaftarkan permohonan saya ke DJKI. Kemudian diproses sama seperti permohonan merek sebelumnya. Oke, mungkin untuk permohonan HKI ini ada beberapa saya sebutkan. Pertama itu permohonan merek, hak cipta dan desain industri itu ketika diajukan akan langsung terkirim ke reviewer institusional. Jadi akan langsung terkirim ke reviewer institusional. Sementara permohonan paten ketika kita ajukan akan dikirim ke admin terlebih dahulu untuk ditambahkan reviewer internal. Kemudian setelah memiliki hak cipta dan pernyataan pengalihan hak cipta yang kemudian diantarkan ke kantor LIPI HKI. Lalu untuk desain industri, ini yang sudah disetujui oleh reviewer institusional. Terdapat pernyataan kepemilikan desain industri dan pernyataan pengalihan hak desain industri yang kemudian dapat saya unduh dan saya isi tanda tangan atau sebagainya yang kemudian dapat saya kirimkan ke kantor LIPI HKI untuk proses selanjutnya. Oke, mungkin untuk permohonan HKI itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai permohonan HKI. Terakhir itu ada bagian menu sertifikat, di mana sertifikat HKI yang sudah saya dapatkan dikumpulkan di sini. Jadi di sini saya bisa mencari sertifikat berdasarkan tipe permohonan HKI. Terus itu di sini juga saya dapat mencari sertifikat berdasarkan ID sertifikat ataupun judul permohonannya. Misalkan saya cari sertifikat merek contoh. Ini kemudian saya unduh. Kemudian saya dapat melihat sertifikat yang saya miliki. Oke, itu untuk bagian permohonan HKI, hak kekayaan intelektual. Selanjutnya itu teknis untuk permohonan pendampingan karya ilmiah. Jadi sama seperti permohonan sebelumnya, saya dapat memasuki list permohonan itu menggunakan tombol selengkapnya ini atau melalui navigasi bar yang ada di atas ke permohonan pendampingan karya ilmiah. Di sini terdapat prosedur permohonan dan alur permohonannya sama seperti permohonan-permohonan sebelumnya. Ini saya coba langsung saja untuk buat permohonan baru. Tes pendampingan karya ilmiah. Ini saya coba masukkan manuskrip karya ilmiahnya. Kemudian saya dapat mengisi data penulis karya ilmiah.
Oke, sama seperti inventor dan pencipta pada permohonan hak cipta paten, data penulis pertama itu merupakan data pemohon atau data pengaju. Kemudian klik tombol tambah penulis untuk menambahkan penulis karya ilmiah. Ini saya coba tambahkan. Ini penulisnya diisi secara manual. Kemudian kita dapat mengajukan permohonannya, mengirimkan permohonannya. Setelah permohonan diajukan, permohonan akan dikirimkan ke admin pendampingan karya ilmiah untuk ditambahkan pendamping karya ilmiah. Jadi jika Bapak dan Ibu melihat detail permohonan, Bapak dan Ibu dapat melihat data permohonan, terus itu detail data permohonan, juga detail data penulis. Perbedaan permohonan HKI dan permohonan pendampingan karya ilmiah, di permohonan pendampingan karya ilmiah terdapat detail pendampingan karya ilmiah. Jadi nanti di section ini terdapat beberapa menu. Jadi yang pertama itu diserahkan, apa berkas yang diserahkan. Nanti ketika pendamping karya ilmiah melakukan review, terdapat beberapa ronde sesuai dengan review pendampingnya. Dan terakhir itu ada yang diajukan. Oke, ini coba saya refresh. Pendamping karya ilmiahnya sudah ditambahkan, dan pendamping karya ilmiahnya sudah memberikan komentar. Jadi ini sudah ada pendamping karya ilmiahnya. Kemudian di detail pendampingan karya ilmiahnya ini sudah muncul satu ronde, karena pendamping karya ilmiahnya baru saja melakukan komentar pendampingan karya ilmiah. Dan di riwayat aktivitas permohonannya juga dapat dilihat sudah ada 3 status. Ini coba saya upload revisi karya ilmiahnya. Saya ganti. Kemudian manuskripnya saya coba ganti. Lalu untuk penulisannya saya coba hapus. Kemudian saya kirim untuk permohonan barunya. Sekarang datanya sudah diupdate. Jadi sudah berubah data ininya. Kemudian data berkasnya juga sudah berubah. Dan di detail pendampingan karya ilmiah sudah dapat dilihat saya telah mengirimkan berkas baru, beda dengan berkas yang diserahkan sebelumnya. Sekarang pendamping karya ilmiahnya coba memberikan komentar yang kedua untuk ronde 2. Oke, pendamping karya ilmiahnya sudah memberikan komentar kedua. Coba saya refresh lagi. Statusnya berubah lagi menjadi review commented. Dan di bagian detail pendampingan karya ilmiahnya ini sekarang sudah ada 2 ronde pendampingan untuk pendampingan kedua. Ini saya coba revisi lagi, saya ganti lagi berkasnya. Kemudian saya kirimkan lagi. Oke, sekarang sudah ada 2 ronde. Kemudian pendamping karya ilmiah coba untuk menyetujui permohonan. Oke, baik. Pendampingan karya ilmiahnya sudah menyetujui permohonan. Coba saya refresh. Sekarang statusnya sudah berubah jadi review approve. Bahwasannya pendamping karya ilmiah telah menyetujui karya ilmiah untuk disubmit ke jurnal target. Jadi di detail pendampingan karya ilmiahnya ini sudah ada satu section lagi, yaitu section diizinkan. Di sini pendamping karya ilmiah telah memberikan rekomendasi jurnal, indeks jurnal, dan juga kuartil jurnal. Ini indeks jurnalnya untuk WOS itu ada impact factor, bukan kuartil namanya. Jadi di sini saya sebagai pemohon bisa mensubmit karya ilmiah saya ke jurnal yang telah direkomendasikan. Setelah saya submit, saya bisa mengirimkan bukti submit publikasinya ke sistem LIPI HKI ini. Ini saya coba ini masukkan. Kemudian saya coba masukkan link bukti submit jurnal targetnya. Lalu saya masukkan gambar bukti jurnal targetnya. Kemudian saya kirim bukti. Setelah itu permohonan sekarang sudah selesai. Statusnya berubah jadi finish.
Kemudian di detail data pemohon ini sudah terlihat jurnal targetnya apa, kemudian link jurnalnya apa, dan bukti submit jurnal targetnya. Oke, untuk pendampingan mungkin sampai situ saja selesai. Eh, Oke, untuk notification dapat dilihat di sini. Ketika diklik, Bapak dan Ibu dapat melihat seluruh notifikasi yang sudah diberikan oleh sistem pada Bapak dan Ibu. Oke, mungkin kembali ke home. Sekarang sudah dapat dilihat bahwasannya di home ini sudah berubah statistik dari permohonan-permohonannya, di mana permohonan merek sudah ada satu permohonan yang selesai, permohonan paten ada satu permohonan yang selesai, hak cipta ada satu permohonan yang berlangsung, desain industri ada satu permohonan yang berlangsung, dan karya ilmiah ada satu permohonan yang selesai, sesuai dengan yang tadi sudah didemokan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teknis dan demo SILIPI HK ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari saya dan mungkin penjelasannya sedikit tidak jelas. Saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih kepada Bang Zaki dari perwakilan dari Ditkrasi atas pemaparan terkait sistem informasi kita. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait sistem kita atau mungkin ada sedikit kebingungan gitu. Boleh disampaikan ya Bapak Ibu. Kedepannya kita melakukan registrasi itu melalui sistem informasi di pihak KI. Jadi Bapak Ibu bisa by home dari rumah, yang penting selama ada jaringan internet, Bapak Ibu bisa melakukan registrasi terkait hak cipta, merek, paten segala macamnya tanpa harus ke gedung di pihak KI. Baik, dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, silakan. Izin bertanya, Pak. Iya Ibu. Ini mengenai teknis. Kemarin kan, tahun kemarin saya mengajukan di bulan, kalau nggak salah, antara November Desember sinematografi, tapi sistemnya masih manual. Nah, ini yang mengajukan tahun lalu yang belum ada berita, ini harus mengajukan ulang atau tidak usah, Pak? Karena kami belum dapat juga beritanya, Oke, baik. progresnya. Terima kasih. Iya, Bu. Oke, ada lagi pertanyaannya dari Ibu? Oke. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Penny. Mungkin untuk pertanyaan itu bisa dijawab langsung oleh staf HKI. Ya, biar saya jawab. Saudara Penny ya, Mbak Penny, terima kasih atas pertanyaannya. Ah, bagi yang sudah diajukan tahun yang lalu, ya itu tidak perlu mengajukan lagi secara online ya. Jadi ini untuk yang baru masuk ke LIPI HKI, pengajuannya akan dilakukan secara online ya. Gitu ya. Kalau belum ada pemberitahuannya nanti kontak, kemungkinan besar sudah ada hasil registrasinya ya. Oke, nanti Baik, kontak Pak. kami di LIPI HKI ya. Baik, terima kasih, Pak. Segera saja ya. Ya, baik. Terima kasih kepada Prof. Erman atas jawabannya. Mungkin jawaban tadi bisa menjadi pemahaman bersama. Kalau sudah mengajukan secara manual, tidak perlu lagi mengajukan dari sistem. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi dari pemaparan kita pagi ini? Atau mungkin dari Bapak Ibu ada yang bingung mengenai sistem, boleh disampaikan langsung. Karena berhubung ada orangnya bersama kita pada pagi kali ini.
Izin Bang, Iya, Pak, silakan. ada yang mau saya tambahkan tadi mengenai teknis sistemnya. Jadi Oh iya, boleh. jadi Bapak Ibu untuk permohonan HKI itu cuma bisa diajukan di hari kerja atau di hari Senin sampai Jumat. Karena kan ketika hari Sabtu dan Minggu di hari libur, sistemnya akan secara otomatis menutup tombol permohonannya, sehingga Bapak dan Ibu di hari libur atau di hari Sabtu atau Minggu itu tidak dapat mengajukan permohonan baru ataupun melakukan revisi terhadap permohonan untuk permohonan hak kekayaan intelektual. Oke, mungkin itu saja, Bang, yang bisa saya tambahkan sedikit. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih pada Bang Zaki atas penambahan pemaparannya. Mungkin Bapak Ibu ada lagi ingin tanyakan, atau mungkin Bapak Ibu bingung kalau misalnya berapa batas maksimal mengajukan permohonan dalam satu hari, apakah bisa sampai 3, 5, 10, atau harus menunggu satu permohonan selesai dulu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu? Persilakan. Izin menambahkan boleh ya, Bang Ahmad Boleh, Rizal. boleh Bang, Ah, dipersilakan. Gini, ini kan sistem SILIPIKI-nya sudah dapat digunakan, sudah online. Jadi nanti untuk Bapak dan Ibu sudah dapat menggunakannya berdasarkan dari paparan dari Zaki maupun dari buku manual yang sudah di-share. Jadi nanti kalau misalnya dalam penggunaannya terdapat error atau ada bug atau iyalah ada error gitu, bolehlah dicatat terus dikasih feedbacknya ke tim LIPIHKI. Jadi dari tim LIPIHKI langsung ke kami untuk segera kami tidak lanjutin jika ada error atau ada kekurangannya gitu. Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bang Fauci atas penambahan pemaparannya lagi. Ya, Bapak Ibu dan Bapak Ibu para dosen peneliti yang ingin Bapak tambahkan. Ayo. Jadi Bapak Ibu, eh, karena sistemnya sudah secara online, kami menghimbau tentunya kepada para pengusul gitu ya. Pertama sekali mungkin ada yang hadir di sini yang belum pernah mengajukan paten atau mengajukan video sinematografi ataupun jenis hak kekayaan intelektualnya. Ya, bagi yang sudah tentu sudah terbiasa, sudah memahami standar-standarnya ataupun aturan main untuk pengajuannya. Terutama bagi yang belum, ya, mohon diinformasikan bagi rekan-rekan atau staf-staf baru yang belum pernah mengajukan agar mengikuti kegiatan sosialisasi ataupun workshop yang diadakan oleh LIPIHKI agar memudahkan memahami kriteria untuk masing-masingnya. Walaupun sudah disiapkan di sistem ya, sudah ada guideline-nya, panduannya. Akan lebih mudah nantinya apabila kita mendapatkan pelatihan-pelatihan ataupun kegiatan sosialisasi ya, agar lebih kualitas daripada usulan HKI yang kita ajukan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Profesor Dr. Erman Munir atas penambahan paparannya. Bang Ahmad mau saya tambahkan lagi. Ya, boleh Bang, silakan. Ya, ini kan di sistem online ini kan ada data-data dummy yang kami coba-coba kami testing. Jadi mungkin batasnya kira-kira sampai jam apa ya, jam 1 siang lah bisa dipakai ya. Karena kami mau mereset datanya dulu biar nggak tercampur sama data-data yang baru. Oke, Jadi izin nggak apa-apa, beri kami besok pun waktu nggak apa-apa. hingga Besok pun nggak apa-apa Pak Puji. Ya oh kan? besok nggak apa-apa Prof. Boleh, nggak terburu Pak Puji ya.
Oh, Karena boleh. Kalau proses gitu, juga kalau yang dalam waktu dekat juga mau cepat, sebelum kalau proses kalau sistemnya sudah bisa digunakan, kita langsung ke sistem itu. Tapi kalau mau cepat pemrosesan sekarang ini, LIPI HKI masih menerima secara ya, Prof. proses juga jalan, ya, proses jalan Oke, secara Prof. normal. Oke, terima kasih Zaki. Iya. Apa Fauzi? Kalau gitu nanti setelah kami riset secepatnya, kami kabarin Iya. agar bisa digunakan. Oh. Paling lambat besok sudah siap digunakan. Oke, Paling lambat itu. Iya. Terima kasih, Prof. Iya, sama-sama Bang Mas Ahmad. Fauzi. Ya, baik. Mungkin karena tidak ada lagi yang bertanya, kita akan mengakhiri sesi Zoom meeting kita pada pagi kali ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan peneliti yang berada di lingkungan Universitas Sumatera Utara yang bersedia dan berkenan hadir pada Zoom kita pagi kali ini. Terima kasih juga kepada Profesor Dr. Eman Munir dan para manajer LIPI HKI. Terima kasih juga kepada Ditgrasi yang sudah menyampaikan pemaparan terkait sistem informasi kita yang baru. Dan mungkin itu saja penutup dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih. Screenshotnya sudah diambil, Izin keluar. Mas Oke, Ahmad ya. sebelum berakhir, mungkin kita boleh untuk mengambil dokumentasi semua standby kamera di Zoom dalam Udah banyak hitungan yang lihat ketiga. ini. Oke. Boleh Bapak Ibu kita Oke. izin berkenan untuk mengambil dokumentasi sebentar ya Bapak Ibu ya. Dalam hitungan Yes. ketiga, 1, 2, 3. Tahan sebentar Bapak Ibu. Di slide berikutnya, boleh dihidupkan kameranya semua. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke. Sebentar Bapak Ibu. Oke, di slide terakhir, boleh dihidupkan semua kameranya Bapak Ibu ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua atas atensinya. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semua. Selamat Terima pagi, kasih sudah semangat berhadir. semua Selamat kita ya pagi, Bapak Ibu. terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya. Banyak Prof. Herman. Ya. Assalamualaikum. Sampai ketemu. Firman dan kawan. Yuk.